Selamat jumpa lagi bosku, di channel Sinopsis Film, Layar Terbang Terbawa Angin, yang kali ini akan bercerita tentang film horor berjudul Who Sera the Bone Woman. Mengisahkan seorang wanita lesbi bernama Valerie, yang mencoba hidup normal, memiliki suami, hamil, melahirkan dan punya anak. Dapatkah ia bertahan menempuh kehidupan yang bertolak belakang dengan hasrat jiwa dia yang sebenarnya, sementara di tengah-tengah perjuangan, hal-hal mistis dan kengerian lainnya selalu datang dan mengganggu kehidupan Valerie dan suaminya. Tidak pakai lama, marilah kita saksikan kisahnya. Di suatu pagi, seperti biasa Valeria sedang menikmati kesehariannya, di mana selesai sarapan, ia selalu beraktivitas sebagaimana keahliannya di bidang furnitur. Layaknya seorang lelaki, tangan Valerie terampil dalam membuat meja kayu, kursi, lemari, dan lain-lain. Diceritakan pula, Valerie adalah sosok yang tidak begitu suka dengan anak-anak. Kini ia berusaha untuk dekat dengan mereka, karena sebentar lagi ia pun akan menjadi seorang ibu. Seperti saat ini, Valerie sedang antri di sebuah klinik pengecekan kehamilan, dan ternyata, hasil lab mengatakan ia telah positif. Sebenarnya hati Valerie tidak begitu yakin dirinya siap akan kehadiran seorang anak, tapi karena keinginannya untuk bisa menjadi wanita sesungguhnya, ia mencoba untuk berbahagia. Namun saat ia melihat respon suaminya yang sangat bahagia karena kehamilannya, keyakinan Valerie menguat dan ia berjanji akan melakukan hal terbaik bagi suaminya itu. Setiap bulannya, suami Valerie rajin membawanya ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Apalagi saat ini Valerie sering kehilangan nafsu makan karena memikirkan kandungannya. Di suatu ketika, bersamaan dengan Hari Ibu Sedunia, Valerie dan suaminya pergi mengunjungi rumah orang tuanya. Namun di saat itulah suaminya Valerie mengetahui masa lalu dirinya, di mana saudara-saudara Valerie yang tahu dia sedang hamil, meledek dan menertawakan seakan tak percaya, karena Valerie dari dulu tak pernah menyukai anak kecil. Untungnya mereka tidak mengatakan pada suaminya bahwa dia sebenarnya seorang lesbi. Hanya bibinya Valerie si perawan tua lah yang paling mengertikan tentang dirinya. Bibinya itulah, yang sejak dulu selalu menguatkan Valerie ketika ia diperlakukan sebagai wanita yang tidak normal, dan konon dulunya, bibinya itu pun seorang lesbi. Dalam perjalanan pulang, Valerie terlihat murung karena ejekan saudara-saudaranya. Dan di tengah perjalanan, Valerie bertemu dengan Octavia, di mana pada suaminya, Valerie mengaku Octavia adalah temannya, namun sebenarnya, Octavia adalah pacar lesbi Valerie, sebelum menikah dengan suaminya saat ini. Kejadian tadi siang, ledekan saudaranya, dan pertemuannya dengan Octavia, membuat Valerie tak bisa tidur. Kemudian ia pergi ke balkon untuk menenangkan diri. Valerie terlihat sangat heran, saat melihat ke seberang apartemennya, ada seorang perempuan yang dari tadi memperhatikannya. Tapi anehnya, saat ia menyapa, orang itu tetap tidak merespon. Dan yang membuat sangat mengejutkan, orang itu malah naik ke balkon, dan menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah. Dan yang lebih menakutkan lagi, dengan bagian tubuh yang telah patah-patah, orang itu bangkit dan memperlihatkan wajahnya yang seram. Namun setelah suami Valerie dibangunkan dan melihat keluar, ternyata semua kejadian itu hanyalah halusinasi Valerie semata. Di pagi harinya seperti biasa, karena di depan suaminya, Valerie mencoba sarapan. Namun saat suaminya itu pergi, karena tidak ada nafsu makan, Valerie membuang makanan itu ke tempat sampah. Sehingga waktu pemeriksaan rutin ke dokternya, berat badan Valerie turun drastis. Karena jiwa tukang furnitur Valerie kuat, ia membuat tempat tidur bayinya sendiri. Namun Valerie sempat kaget, saat akan meletakkan cermin di dinding, tiba-tiba jatuh dan kacanya retak. Kata sebagian orang tua, itu adalah pertanda buruk. Walau sudah berada di fase ini, Valerie belum bisa merasakan apa-apa. Saat melakukan pagelaran seni dengan sang suami, ia hanya bisa terus mencoba dan berjuang, demi keinginannya untuk menjadi seorang istri sejati. Dan setelah suaminya tertidur, Valerie mendengar suara orang mengetuk pintu. Walau takut, ia bangkit untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam. Ia membuka pintu dan berjalan ke lantai bawah. Namun setelah sampai di bawah, pintu atas tiba-tiba tertutup sendiri.
Menurut Valeri, seseorang telah masuk ke rumah mereka, namun suaminya tak percaya karena memang hanya ada mereka berdua di sana. Diantar oleh bibinya, Valeri menemui paranormal, untuk mengobati keanehan-keanehan, yang selama ini terjadi pada dirinya. Namun pada saat yang sama, bibinya bertemu dengan teman-teman lesbinya di masa lalu. Kini mereka sama-sama telah menjadi perawan tua, dan semua itu membuat Valeri merasa geli. Dan Valeri tak mau menjadi seperti itu. Sekian lama ngantri, akhirnya dipanggil juga, Valeri masuk dan langsung diperiksa oleh Mbak paranormalnya. Setelah melakukan ritualnya, Mbak paranormalnya kemudian berkata, kehidupan Valeri ibarat sarang laba-laba, di satu sisi rumah, tapi di satu sisi adalah penjara. Sambil memeluk Valeri, Mbak paranormalnya mendoakan, agar kehidupan Valeri tetap baik-baik saja. Hari-hari setelah pergi ke paranormal itu, Valeri berubah menjadi ceria. Ia bisa membuat mainan bayi sendiri, dan waktu di USG, kondisi kandungannya pun normal sekali. Es una niña. Suspira. Namun pada suatu malam, setelah melayani suaminya selayaknya istri yang baik dan normal, Valeri kembali tak bisa tidur. Tiba-tiba, walau mimpi, itu terasa sangat nyata bagi Valeri, dan setelah suaminya memeriksa kedua kaki Valeri, memang ternyata baik-baik saja. Di kamar mandi, Valeri merenungkan hidupnya. Mempunyai suami super baik dan ganteng, ternyata tidak semata membuat jiwanya bahagia. Kemudian ia memasukkan kepalanya ke air, dan menerawang ke masa lalunya, sebelum ia menikah. Ternyata dulunya Valeri adalah seorang wanita yang sangat tomboy. Ia mempunyai pacar yang bernama Octavia. Namun kisah cintanya harus kandas, karena tidak direstui oleh orang tuanya, yang menginginkan Valeri hidup normal dan menikah. Semakin ditahan, semakin berontak hasrat jiwa dalam diri Valeri, yang pada akhirnya, runtuh jugalah apa yang selama ini ia pertahankan dan ia perjuangkan. Hingga pada sore itu, secara sembunyi-sembunyi, Valeri pergi mengunjungi Octavia yang sedang berolahraga. Kemudian mereka pergi ke tempatnya Octavia, dan bagaikan bongkahan es yang lama membeku dalam diri Valeri, kini telah mencair, karena api dalam diri Octavia, telah berhasil meruntuhkan perjuangan Valeri, untuk menjadi seorang wanita sejati. Tanpa ada dosa sedikit pun, Valeri kembali ke rumah suaminya. Satu hari berselang, Valeri dipanggil oleh orang tuanya, yang akan menitipkan dua ponakannya, karena akan ditinggal pergi ke luar kota. Mulanya biasa saja, namun saat salah satu ponakannya mau menggunakan WC dan kebetulan air sedang gangguan, anak itu menumpahkan air di dalam rumah, alhasil Valeri harus membersihkannya. Valeria pun menenangkan anjing ayahnya, yang sedari tadi terus menyalak. Sampai di dalam rumah, ia melihat dua ponakannya tak bisa diam, ditambah suara TV yang bising. Waktu disuruh mengecilkan suara TV, salah satu ponakannya malah meledek Valeri yang suka marah-marah, dan tidak menyukai anak kecil seperti mereka. Jiwa Valeri yang sebenarnya tak menyukai mereka, apalagi membuat ia marah dan pusing, membuat ia kembali berhalusinasi. Ia merasa jarinya telah patah karena tertekuk, dan kemudian ia melihat sesosok bayangan, yang akan masuk ke dalam rumah. Valeri segera masuk dan memaksa dua ponakannya untuk sembunyi di dalam kamar. Yang barusan adalah cerita versi Valeri, yang sedang diinterogasi oleh keluarganya. Sedangkan pada besok harinya, fakta menurut keluarganya adalah, anjing yang tiba-tiba mati tercekik. Dua ponakannya mengalami luka lebam dan kaki terkilir, serta bagian dalam rumah yang basah. Sehingga kakak perempuannya, tidak terima dengan kelakuan Valeri. Sempat terjadi pertengkaran hebat yang membuat Valeri pergi dari rumah. Dan kembali hanya bibinya lah yang mengerti apa yang terjadi pada Valeri. Dan bukannya pulang ke rumah suaminya, Valeri malah menginap di rumah Octavia, di mana rasa aman, damai dan ia peroleh bila bersamanya. Terlihat Valeri sudah berada di rumah kembali. Namun ia melihat wajah suaminya seperti marah padanya. Rupanya, ibunya menelpon suaminya, tentang kejadian malam kemarin di rumah orang tua Valeri,
serta Valeri yang sudah pulang sejak kemarin malam. Namun Valeri baru sampai siang ini, di rumah suaminya. Semua itu membuat Valeri kembali tertekan, takut dan panik. Kemudian ia menyalakan rokok, dan kembali berhalusinasi. Menyalakan rokok dan melihat bayangan tangan mematahkan tempat tidur bayi, adalah versinya Valeri. Namun faktanya, dia sendiri yang merusak dan membakar tempat tidur bayinya itu. Suaminya kemudian membawa Valeri untuk memeriksakan diri lagi ke dokternya, dan menceritakan semua kejadian yang menimpa Valeri. Setelah pulang dari dokter, mereka berdua berbenah lagi ruangan bayi yang sudah rusak dan terbakar. Terlihat suaminya itu sangat menyayangi Valeri, dan kini, saat sang suami pergi, Valeri akan ditemani oleh ibu dari suaminya, untuk menemani dan melayaninya. Namun, apa yang terjadi saat ibu suaminya itu, bercerita tentang bagaimana cara dan kewajiban seorang ibu, dalam merawat anak bayinya? Valeri malah menerawang bertemu cinta dengan Octavia, kemudian berhayal pergi ke pesta di sebuah klub malam. Hari demi hari berlalu, tiba saatnya Valeri untuk melahirkan bayinya. Proses persalinan pun berjalan dengan lancar. Terlihat raut sukacita pada wajah suami Valeri dengan hadirnya si kecil, berbeda dengan Valeria yang menunjukkan gestur tidak senang. Di rumah pun, bila ada suaminya, Valeri tak pernah mau menggendong bayinya. Hanya bila anaknya sudah menangis, kelaparan minta susu ibunya, baru ia mau menggendong darah dagingnya itu. Cara menyusuinya pun berbeda dengan ibu yang lain, ia memasukkan ASI-nya ke dalam botol susu bayi, baru setelah penuh, ia berikan pada bayinya, seolah ia tak mau memberikan ASI secara langsung. Di suatu malam, bayi Valeri menangis. Bukannya bangun, Valeri malah merasa terganggu oleh suara tangis bayinya, dan kemudian ia pun kembali berhalusinasi. Terlihat dari pantulan jam weker, seseorang membawa dan memindahkan sang bayi, dan dalam sekejap, suara tangis bayi pun hilang, dan Valeri bisa tidur pulas. Baru pada pagi harinya, Valeri tersadar dan mencari-cari bayinya. Entah mengapa, bayinya Valeri berada di lemari pendingin, tapi untungnya, bayi manisnya masih selamat. Valeri pun manusia biasa, ia hanya seorang lesbi dan tidak menyukai anak-anak, tapi bukan berarti ia benci sama anaknya. Sadar akan bahaya yang mengancam pada anaknya, karena kekacauan yang ada pada dirinya, Valeri memutuskan untuk pergi ke paranormal, untuk mengobati dirinya kembali, tapi kali ini ia akan mempertaruhkan nyawanya asalkan anaknya bisa selamat. Sebelum melakukan ritual, paranormal itu menjelaskan, kalau ritualnya gagal, maka kemungkinannya Valeri tak akan selamat. Namun karena ingin menyudahi semuanya, Valeri tetap menginginkan ritualnya dijalankan. Setelah membacakan mantra-mantranya, kemudian kepala Valeri dijatuhkan ke dalam air. Sewaktu mengangkat kepalanya kembali, Valeri merasakan seakan ia berada di alam yang berbeda. Ia kemudian berjalan dan menemukan selimut yang dipakai oleh bayinya. Tapi rupanya, bukan hanya ia yang mencari selimut itu, tiba-tiba sekumpulan wanita dengan tulang-tulangnya yang patah, mencoba merebut selimut itu dari Valeri. Valeri ingat pepatah sang paranormal, agar apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan selimut itu. Maka dengan sekuat tenaganya, Valeri tetap mempertahankan selimut itu, walau ia merasakan seluruh tulang-tulang dalam tubuhnya remuk. Karena kini ia telah merelakan hidupnya demi sang anak, perlahan para perebut selimut itu menjauh. Kemudian Valeri melihat seseorang yang mirip dengan dirinya, berjalan meninggalkannya, dan kemudian terbakar. Valeri kemudian tersadar, menurut paranormal itu, Valeri telah memenangkan perang batin, melawan diri Valeri lain yang jahat. Namun di akhir cerita, terlihat Valeri memasrahkan anaknya pada sang suami, dan ia meminta cerai, karena merasa tidak bisa menjadi istri yang baik. Ia akan menjadi dirinya sendiri, bila itu baik untuknya, dan baik juga untuk orang lain.
Adegan mistis dalam film ini mungkin hanya pelengkap saja. Yang terjadi hanyalah sebuah tekanan batin dan depresi yang panjang, serta dorongan hasrat jiwa yang berontak, sehingga Valerie tidak pernah bisa fokus pada kehidupan yang sedang dijalani, yang pada akhirnya, berat atau tidak, ia harus memutuskan jalan hidupnya sendiri. Terima kasih sudah sudi menonton rangkuman filmnya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.